يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan mengadakan pembahasan dari kitab Al-Hidayah Ar-Rabbaniyah fi Syarhil Aqidati At-Tahawiyah karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah taala. Di antara penjelasan yang ingin saya sebutkan di siang hari kali ini insyaallah tentang sebab-sebab penghuni kubur itu diazab. Sebab-sebab manusia diazab di kuburnya. Dan sebab-sebab itu dikatakan di sini ada dua macam. Macam pertama sebab yang mujmal yaitu global. Macam yang kedua sebab yang mufassal yaitu terperinci. Sebab global dikatakan oleh beliau hafizahullah fa inna ahlal quburi al-mu'adzabin innama yu'adzabuna ala jahlihim billahi wa idha'atihim li amrih wa irtikabihim li ma'asih. Penghuni kubur yang diazab, mereka diazab karena jahil dan bodohnya mereka tentang Allah. Enggak ngerti tentang Allah. Ketika kita man Rabbuk, siapa Tuhanmu. Juga karena menyia-nyiakan perintah Allah. Juga karena melakukan kemaksiatan. Ini masih umum, masih global. Fala yu'adzibullahu ruhan arafathu wa ahabbathu wa amtathalat amrahu wajtanabat nahyah. Maka Allah tidak akan mengazab suatu ruh yang mengenal Allah, yang mencintai Allah, yang merealisasikan perintah Allah. Tidak akan diazab oleh Allah ruh yang seperti ini kriterianya. Dan wajtanabat nahyah, dan menjauhi larangan Allah. Karena apa? Karena fa inna adzabal qabri wa adzabal akhirati atharu sakhatillahi ala 'abdihi. Karena azab kubur dan azab akhirat adalah efek dari kemurkaan Allah terhadap hambanya. Jadi kalau hamba ini mengenal Allah, mengenal dengan menuntut ilmu dan sering berzikir, juga mencintai Allah, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Allah mencintainya, maka tidak kena azab. وَمَنْ أَغْضَبَ اللَّهُ وَأَسْخَطَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ لَهُ مِنْ عَذَابِ الْبَرْزَخِ. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala murkai
di negeri dunia ini. Allah murka pada negeri dunia ini, di negeri ini, di dunia ini Allah murka padanya. Tsumma lam yatub, dan dia belum taubat. Famata 'ala dzalik, dan dia mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dan belum bertaubat orang ini. Kana lahu min 'adzabil barzakh, dia akan mendapatkan azab kubur nanti biqadri ghadabillahi wa sakhati 'alaih. Sesuai dengan kadar kemurkaan Allah dan kebencian Allah terhadapnya. Wa mustaqillin wa mustaghfir wa musaddiq wa mukadzib, baik yang sedikit kemurkaannya pada Allah Allah Ta'ala murka padanya dengan hal yang sedikit atau yang banyak, baik orang itu percaya pada agama ataupun tidak. Maka kita lihat di sini apakah kita ini sedang seperti apa keadaannya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala sudah atau sedang memurkai kita atau sedang merahmati atau meridhai kita. Setiap insan harus melihat pada dirinya dan apa yang dia lakukan selama ini. Kemudian wa amma sababul mufassal, adapun sebab-sebab terperinci akan azab kubur, fa huwa kama warada fi nusus, maka ini yang disebutkan dalam nas-nas hadis secara spesifik. Minan namimah, adu domba. Adu domba. Adu domba termasuk penyebab azab kubur. Dan adu domba itu di zaman sekarang makin banyak caranya, celahnya, modelnya. Adu domba di sini dengan beragam varian, bisa adu domba antara pemerintah dan rakyatnya. Bisa adu domba antar negara ke negara lain. Bisa juga adu domba dalam ranah keluarga, anak dengan bapaknya atau ibunya, dia adu domba, atau bahkan suami dan istrinya, dia adu domba. Antar anak dia adu domba, antar tetangga dia adu domba, apapun jenis adu dombanya. Dan adu domba namimah asalnya adalah menukil kalam. Asal dari adu domba adalah menukil omongan ke pihak lain yang menyebabkan adanya adawah, baghdha, kebencian, permusuhan gara-gara penukilan kalam itu. Ini adu domba, ikhwan. Makanya kalau misalnya kita itu mendengar kabar negatif tentang seseorang, proven atau not proven, terbukti atau tidak, yang paling awal adalah jangan kita sebarluaskan. Yang paling awal adalah kita tutupi. Apalagi ternyata keburukan tersebut atau aib tersebut pelakunya melakukannya secara diam-diam. Maka jangan disebarkan. Karena ini sama dengan mengadu suatu individu ke masyarakat atau ke orang banyak sehingga terjadi permusuhan dan kebencian yang bisa jadi hukumannya atau bisa jadi itu tanpa hak, tidak pantas dia dibenci seperti itu. Maka menukil kalam itu hati-hati. Kata fulan begini tentang antum, kata fulan begini tentang antum, subhanallah. Kecuali kalau menukil kalam yang positif dalam rangka menyatukan dua orang yang sedang berseteru, maka ini malah justru bagus. Untuk yang menukil kalam yang positif yang mendamaikan. Tapi kalau itu negatif, apalagi kemudian efeknya itu sangat besar sehingga terjadi misal perceraian gara-gara nukilan-nukilan, maka ini bahaya sekali. Takhbib, yaitu memprovokasi agar sampai terpisahnya suami dan istri, itu tidak hanya di masalah perselingkuhan atau apa, melainkan bisa juga masalah menukil ucapan ini akhirnya suami istri ini marah satu sama lain karena ada pihak ketiga yang menggembar-gemborkan dan mengompori dengan adu dombanya. Dan namimah ini, ikhwas sekalian, sebagaimana dalam hadis, ini menjadi salah satu penyebab azab kubur. Orang yang melakukan namimah biasanya suka bicara, suka ngobrolin orang, dan dulu berawal dari ghibah, dan dia suka jalan kemana-mana. Oke, dalam Al-Quran disebutkan hammazim masya'im bin namim. Masya'im bin namim yaitu sering jalan-jalan dengan
menukil-nukil kalam. Ibu-ibu di suatu RT misalnya ngomongin tentang fulan atau fulanah, kemudian nanti ke tetangganya ngomong tentang fulanah lagi, ke tetangga lain ngomong, sampai satu RT mengetahui aib fulanah, yang fulanah ini nggak tahu apa-apa tentang dirinya sedang dibicarakan. Maka masyarakat pun mulai benci sama fulanah. Makanya namimah, adu domba ini bahaya sekali. Berat, dosa ini berat, dosa besar, dan akan dijanjikan azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga di media sosial. Di media sosial, berita-berita infotainment, para jurnalis, banyak dari mereka yang mengadu domba dan membuat masyarakat benci dengan penguasanya misalnya, dan seterusnya. Baik di mereka ini buzzer atau bukan. Maka hati-hati, sekarang adu domba itu sangat mudah untuk dilakukan melalui internet. Yang kedua, kemudian di antara sebab azab kubur yang terperinci, wa'adamul istibra'i minal baul. Tidak menghindarkan diri dari air kencing, cipratannya, atau belum cebok, atau semisal, atau enggak sempurna ceboknya sehingga air kencingnya itu masih tersimbah atau terkena dengan celananya, atau semisal itu. Yang dalam hadis Nabi SAW, fakana la yastatiru an baulihi, dia tidak menutup diri dari kencingnya sendiri. Ikhwas sekalian, hal ini kadang-kadang diremehkan oleh sebagian dari orang. Ketika dia kencing, mungkin berdiri, kemudian tercipratlah bagian bawah celananya dengan air kencing itu di beberapa cipratan, dan dia tidak sadar atau memang dia tidak peduli. Maka ini berpotensi menyebabkan adanya azab kubur buat dia di alam barzakh kalau dia tidak taubat dari itu. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan, dalam suatu asar disebutkan, aktsaru azabil qabr minal baul. Paling banyaknya azab kubur disebabkan apa? Air kencing ternyata. Tapi itu yang istibra minal baul, maka hendaklah dia hindari itu air najis itu. Kemudian wa aklu luhumin nas. Wa aklu luhumin nas itu memakan daging manusia. Memakan daging manusia, ghibah. Ghibah itu memakan daging manusia, memakan daging saudara yang dighibahi secara ma'nawi. Dan ini akan mengakibatkan azab kubur. Orang yang menghibah, dia akan merasakan kelezatan ghibah yang semu. Karena dalam menghibahi seseorang, menyebutkan kecacatan atau kejelekan orang, itu tanpa sadar dia ada merasa bahwa saya dirinya lebih afdal, lebih baik dan lebih selamat daripada orang yang dia ghibahi. Dan dia seperti mentransfer pahala sembari menumpuk dosa. Dan yang ghibah ini bisa menyebabkan azab kubur. Yang mana kemungkinan orang yang dighibahi itu tahu, dan kemungkinan besar tidak tahu dia sedang dighibahi. Tapi bagaimana jika sekarang lebih masif lagi menghibahi fulan atau fulanah di media sosial, di akun Facebook misalnya, kemudian banyak orang yang membaca hasil ghibahnya, dan yang dighibahi enggak punya Facebook. Dan yang menyaksikan, yang membaca itu bisa ribuan orang. Orang yang menikmati ghibah dosa, walaupun enggak komentar, walaupun enggak mendukung, tapi dia menikmati ghibah. Membaca dan menikmati ghibah itu dosa. Apalagi kok ikut komentar kemudian menambah seru ghibah tersebut. Maka orang ketika ada di majelis ghibah bersama nih 10 orang, 5 orang, ini semuanya dosa ini. Ini majelisnya syaitan ini. Apalagi kalau ternyata itu hanya tulisan, memang tulisan di status tentang fulan atau fulana, ghibah. Atau mungkin gak nyebut nama, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Ini dalam rangka jelek, padahal fulan atau fulana itu, aibnya itu Allah tutupi.
Atau fulan atau fulana memang melakukan maksiat tersebut atau punya kekurangan tersebut, namun selalu dia menutupinya, tidak pernah menzahirkannya. Dan orang ini kemudian merobek hijab tersebut dan menumpahkannya di media sosial misalnya, baik berupa video, tulisan, gambar atau semisalnya. Apalagi sekarang ini bisa aja dibuat seperti reels video gitu, dokumentasi atau tulisan atau foto atau video bergerak yang di situ menggibahi fulan dan fulan atau fulana yang dighibahi enggak tahu. Itu jika benar ya, itu yang dilakukan dari dosa atau keburukan atau kecacatan, itu memang benar itu terjadi. Diribahi kemudian, maka setiap orang yang menikmati ribah tersebut seperti mentransfer pahala orang yang mengupload ribah itu. Sekarang yang namanya reels video ikhwan, kalau misalnya antum bikin video pendek 30 detik ribah, misalnya auzubillah min dzalik, terus antum upload di video di Facebook atau di YouTube sebagai reels, tidak ada report buat antum berapa jumlah orang yang, nggak ada notifikasi berapa jumlah orang yang like, berapa jumlah orang yang watching atau menonton. Ternyata yang nonton udah 200.000, menikmati itu semua, yang komentar udah banyak puluhan bahkan ratusan. Sementara pihak yang diribahi ini, yang di dalam video ini, itu pihak yang kalau dia tahu aibnya kebuka di situ atau dia tahu gambarnya ditaruh di situ, enggak bakal ridho. Karena jelek-jelekin. Dan ini banyak loh sekarang, banyak. Baik yang ngeprank atau melakukan social experiment. Yang mana para korban yang digambar atau di video ini, mereka terkesan jelek. Akhirnya jadi bahan celaan, bahan ghibah. Dan ini banyak terjadi. Makanya para konten kreator zaman sekarang itu cuman satu yang mereka perlukan, takwa. Takwa dalam membuat konten. Dan ingat akhirat, takwa itu ya jadi ingat akhirat. Nah sekarang kalau misalnya satu orang menghibah saja itu berpotensi menghibah dalam satu momentum terhadap satu orang, di hadapan satu orang, itu berefek pada azab kubur. Apalagi kalau ternyata ratusan ribu orang yang menikmati ghibah tersebut. Tapi kemudian waman shalla salatan bighairi tuhur, siapa yang salat tanpa bersuci. Jadi salat dalam keadaan tidak suci, jadi sengaja dengan itu. Atau dia tidak peduli dengan taharah, kebersihan, kesucian. Asal salat aja, maka ini terkena azab kubur. Dan juga dikatakan kalau misalnya seseorang yang tidak peduli dengan air kencingnya sehingga terkena celana atau semisalnya, itu aja enggak sah salatnya dan itu aja dapat kubur padahal dia salat, dapat azab kubur padahal dia salat. Juga orang yang salatnya meninggalkan bersuci ya, atau tidak peduli dengan persucian, itu aja walaupun dia salat dapat azab kubur. Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Maka lebih dahsyat lagi azab kuburnya. Wa man marra ala mazlumin falam yansurhu, siapa yang melewati, berpapasan atau melewati pihak yang dizalimi dan dia tidak menolongnya, dengan tambahan mungkin, padahal dia tahu, padahal dia bisa menolongnya, mampu menolongnya, punya otoritas menolongnya. Jadi ada orang dizalimin, dia tahu ini zalimin tapi dia enggak mau bantu, enggak mau menolong orang yang dizalimin ini, padahal dia mampu untuk menolongnya. Maka ini bisa menjadi penyebab azab kubur. Kemudian waman kadziba atau kadzaba bisa, waman kadzabal kadzbata fatablughul afaq. Barang siapa yang berdusta dengan suatu kedustaan, kemudian dusta tersebut tablughul afaq, masuk ke seantero dunia. Ini mudah sekali sekarang dilakukan dan banyak juga yang melakukan. Orang-orang ini konten kreator dan semisalnya. Sekarang coba ikhwan, banyak dari kita kaum muslimin atau orang Indonesia ini berusaha mencari penghasilan
di Facebook dengan apa? Bikin konten-konten receh dan remeh. Dan dusta. Kadang mengabarkan suatu kedustaan. Kadang memframing dengan mengkat video orang lain seolah-olah seperti itu padahal enggak. Kadang menampilkan quote, yaitu kutipan ucapan seseorang yang tidak pernah diucapkannya. Fatablughul afaq, dan sampai ke penjuru bumi, yaitu orang mana-mana banyak yang baca atau melihat atau mendengar atau menyaksikan. Ada kasih contoh yang mungkin orang-orang itu enggak memikirkan akhirat dalam masalah ini. Contoh misalnya tentang olahraga misalnya. Pertandingan ini misalnya apa fulan apa opini dari pemain-pemain bola misalnya. Pemain Indonesia, pemain timnas. Kemudian ada di antara konten kreator atau mungkin dari fanpage tertentu karena banyak penggemarnya itu biasa menulis tulisan-tulisan tentang sepak bola. Misal ditulis di situ ada foto dari seorang pemain bola Indonesia misalnya yang mengomentari siapa atau mengomentari pelatih. Terus ditulis captionnya atau captionnya adalah ucapan si fulan ini mengkritik pelatih misalnya yang tidak pernah dia ucapkan. Hanya untuk nambah ramai komentar aja, bahkan masuk juga untuk namimah, mungkin ada domba. Dan misalnya, ini mungkin masalah dunia ya kawan. Nggak mungkin bilang, ngapain ngurusin bola Ustaz? Ini bukan masalah ngurusin bolanya. Ini yang terjadi banyak dari kita. Sebagai sampel, bukan hanya masalah agama saja dalam hal ini. Tapi masalah umum, masalah sepak bola pun. Kalau misalnya kita berbohong menisbatkan ucapan bukan pada pemilik ucapan, atau kita mengatakan fulan mengucapkan demikian padahal enggak pernah mengucapkan demikian, dan banyak orang kemudian mengkonsumsi info tersebut, baik ada yang percaya ataupun tidak, maka ini masuk dalam apa? Kebohongan yang viral. Maka tablughul afaq makna kita sekarang adalah viral. Kalau dulu sebelum 2010 atau sebelum 2015 viral itu bahasa booming, namanya booming. Ya, sekarang namanya viral. Nulis sesuatu bohong terus dikonsumsi banyak orang, entah karena mereka percaya atau karena mereka pengen bercanda. Semua ini termasuk bohong yang viral. Maka kedustaan yang viral penyebab azab kubur. Al-kadzbah fatablughul afaq. Kebohongan. Ya kalau misalnya pun jujur, benar tapi ghibah, itu aja dapat azab kubur. Apalagi sekarang bukan jujur, bukan benar, tapi dusta, fitnah. Kemudian sampai kemana-mana, orang pada tahu. Subhanallah, hati-hati. Kemudian, wa man yaqra'ul Qur'an wa yanamu anhu bil-lail wa la ya'malu bihi bin-nahar. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia ketiduran di malamnya, tidak mengamalkan di siang hari, yaitu dia bisa baca Quran, malamnya nggak dipakai buat baca Quran, siangnya juga nggak pernah mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran, padahal dia punya hafalan. Kalau ini untuk para penuntut ilmu, lulusan pesantren, dulunya hafal Al-Quran, sekarang karena kerja bukan di bidang agama, akhirnya kemudian lupa hafalannya dan tidak mengamalkan Al-Quran. Ada seorang yang pelawak lah gitu, yang membanggakan diri mantan pesantren. Namun tidak terlihat sekarang efek dari pesantren itu. Maka kita katakan siapapun, mau pelawak kek, mau politician kek, mau apa kek, mau pekerja kek, mau kerja di Antem, mau dimanapun, kalau misalnya dulu pernah di pesantren, kemudian pernah menghafal Al-Quran, juz ini, juz itu, terus tak lulus pesantren semua hafalan ludes, sekarang tinggal ampasnya saja, itu pun sisanya sedikit, cuma qul huwallahu ahad dan seterusnya, terus tidak mengamalkan Al-Quran, apalagi murojaah,
Maka Anda khawatir, kita seperti itu terus kena azab kubur, na'udzubillah min dzalik. Maka justru malu Pak, kalau misalnya ada di antara kita bilang saya dulu pernah kok di pesantren. Oke, pernah ya, berarti pernah mengecap manisnya ilmu syariat dan juga Al-Quran. Iya. Sekarang mana hafalanmu? Waduh, kok sekarang mah udah nggak bisa. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Apa enggak takut kena azab kubur nanti? Ya. Begitu juga. Oke, enggak harus setinggi pesantren itu, enggak harus. Kita lihat masing-masing jemaah. Kita lihat masing-masing. Dulu waktu kita TPA belajar Al-Quran enggak? Belajar Al-Quran. Di surau, di langgar, di madrasah, di TPA. Sampai bisa baca Al-Quran. Sampai juz 30 lancar baca. Sekarang setelah sudah kerja, gaji double bahkan triple dari UMR Jakarta mungkin. Mana baca Qurannya? Mana hafalannya? Nah, sekarang coba kita lihat masing-masing. Jadi nggak harus di pesantren, nggak harus anak pesantren. Dulu kita pun belajar Al-Quran kan. Dulu kita ditalkin Al-Quran kan sama guru-guru ustaz kita. Oke, coba sekarang kembalikan semua itu. Kembalikan ke memori kita. Apalagi bentar lagi Ramadan. Ya. Coba dilihat, diingat-ingat Ramadan dulu sebelum pandemi untuk masing-masing kita nih, dengan Ramadan setelah pandemi kita nih, ada nggak perubahan dari segi kedekatan dengan Al-Quran? Kalau anak pribadi Pak, dari segi baca Al-Quran paling banyaknya, sejujurnya itu tahun 2020 apa ya? Ya enggak? 2020 itu kan pernah, itu kan awal Covid, Maret 2020, terus kapan tahu itu bulan kapan, pas bulan Ramadan ketika itu kan diisolir kita, apa namanya, belum ada bukan PSBB mungkin namanya, atau apa itu, jadi lockdown, semua di lockdown. Kita masih ingat Pak, masih ingat nggak perasaan itu 2020, 5 tahun lalu tuh, 4,5 tahun lalu, itu sampai kita taraweh di rumah masing-masing. Bahkan sebagian orang lebaran atau salat Idul Fitri nggak ada. Ya. Dan ketika itu banyak baca Quran tuh. Karena apa? Di rumah. Taib. Itu paling the best tuh. Tapi ternyata ketika sudah nggak lockdown lagi, semua sudah normal, kita mulai berkurang baca Qurannya. Terutama di Ramadan ini. Taib. Maka hati-hati dengan yang sudah punya hafalan banyak. Kemudian kalau malam nggak dipakai itu hafalan, kalau siang nggak diamalkan. Taib. Kemudian juga yang menjadi penyebab azab kubur, wa man tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Orang yang kepalanya keberatan untuk sholat, yaitu malas sholat, ini dapat azab kubur. Padahal sholat dia, tapi dia tuh malas-malasan sholat, kayak sholat itu memberatkan. Ini biasa orang munafik. Ini berpotensi dapat azab kubur. Pertanyaannya sekarang, lihat anak-anak kita, lihat adik-adik kita yang remaja-remaja itu, disuruh sholat malas banget. Padahal udah ngerti sholat dan dulu kecil rajin sholat. Pas udah gede sekolah malah malas sholat. Hati-hati, ini perhatikan jangan sampai terancam kena azab kubur anak-anak kita atau adik-adik kita. Wa man la yu'addi zakata malih. Orang yang tidak menunaikan zakat hartanya itu potensi kena azab kubur. Wazani, orang yang berzina berpotensi kena azab kubur. Wa man yaqumu fil fitani bil kalami wal khutab. Orang yang melontarkan fitnah-fitnah, yaitu memfitnah, yaitu menjadikan orang terfitnah, membuat adanya geger secara negatif dengan ucapan atau dengan khutbah-khutbah. Akhirnya terjadi bom bunuh diri, terjadi pemberontakan, terjadi demonstrasi di mana-mana gara-gara beberapa dai-dai atau ustadz-ustadz yang memprovokasi kaum muslimin jemaahnya untuk membenci pemerintah, untuk membenci keputusan ini, untuk mengadakan apa? Ayo kita demonstrasi. Makanya seperti ini dikhawatirkan akan terkena azab kubur karena membangkitkan keburukan emosi di mana masyarakat, apalagi kalau ada kaitannya dengan pemerintahan, apalagi kalau sampai
mengkafirkan pemerintahan, yaitu menginfluence orang-orang untuk membenci dan mengkafirkan pemerintah. Yang mana pemerintahan ini adalah muslimun. Maka ini sangat-sangat berbahaya. Dan yang terakhir, atau juga al-ghulul minal ghanimah, yaitu mengambil atau menilap harta dari harta rampasan perang yang masih dikumpulkan. Wa aklir riba, dan memakan harta ribawi itu juga akan menyebabkan azab kubur. Dan itu mungkin terakhir yang kita sampaikan karena sudah jam 1. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.